Pada saat ini, Feng Tianxing sama sekali tidak mempertimbangkan hal-hal lain, dan hanya mengambil setan-setan ini untuk membunuh posisi anak buah Hurley. Menurut akal sehat, serangan Feng Tianxing kali ini sangat tidak rasional. Kecuali untuk kemungkinan serangan diam-diam dan kemungkinan melukai daging Hurley, itu pada dasarnya hanya melawan sebuah pertemuan. Dan peluang untuk menang tidak terlalu tinggi. Hanya saja Feng Tianxing ingin mencapai tujuan ini sekarang, itu saja. Dia benar-benar tidak tahan, dan dia tidak bisa melakukan serangan balik ketika dia ditekan oleh Hurley. Menurut akal sehat, pilihan terbaik Feng Tianxing sekarang adalah pergi, diam-diam berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Mungkin, itu keluar dari ide untuk tidak memperebutkan roti kukus. Saat tentara dikirim, Feng Tianxing dan rombongannya akhirnya mendekati anak buah Hurley. Hanya dengan melihatnya dari kejauhan, Feng Tianxing mengkonfirmasi rencana pertempuran ini. Semua orang maju terus. Mereka sekarang berada di dataran, dan kami berkepentingan untuk membuka pertempuran. Setelah perintah Luowu dikeluarkan, iblis-iblis ini akhirnya bertindak, saling mengepung di tengah dengan kecepatan yang relatif cepat. Daripada dikepung, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa lawan secara aktif dikepung. Setelah mereka menemukan pergerakan sekelompok orang ini, mereka tidak hanya tidak membuat rencana untuk melarikan diri, tetapi mereka terus tinggal di sini, seolah-olah menonton pertunjukan monyet, memperhatikan setiap gerakan Feng Tianxing. Feng Tianxing melihat pemandangan di depannya dengan ringan, menggelengkan kepalanya, dan mengatakan ini. Tentara kebanggaan akan dikalahkan, bersiaplah untuk menyerang. Luowu sekarang patuh. Apa yang dikatakan Feng Tianxing, dia akan melakukannya. Lagi pula, dia sudah sangat menghormati Feng Tianxing, terutama setelah pengetahuan sebelumnya tentang menjadi seorang pria rusak. Luowu merasa bahwa Feng Tianxing misterius dan tidak dapat diprediksi. Rakyat kagum. Belum lagi dia masih memiliki rekor yang begitu menakutkan. Pelatih tidak ada di kamp, dan hanya mengandalkan bawahannya mengganggu rencana serangan lawan. Luowu sangat ingin mempelajari inti dari ini, jadi dia menghormati Feng Tianxing. Tuan Feng, apa langkah selanjutnya? Melihat anak buahnya dikepung, Luowu terus bertanya. Awalnya, dia punya beberapa ide, tapi dia takut bertentangan dengan niat Feng Tianxing, jadi dia bertanya dengan hati-hati. Feng Tianxing meliriknya dengan ringan. Aku menyerang dengan tentara iblis itu, dan kamu di sini untuk memimpin pasukan. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing mengikuti kelompok setan yang semakin dekat dan condong ke arah tim 100 orang. Dalam waktu singkat ini, ratusan orang berkumpul membentuk lingkaran, seperti landak, dengan hati-hati menjaga orang-orang di depan mereka. Pemimpinnya adalah salah satu jenderal iblis Hurley, Kakyu. Kakyu mencibir dengan jijik. Semua menghiburku, ada cukup banyak orang di sisi lain. Meskipun dia mengingatkannya, sikapnya telah mengungkapkan semua pikirannya, penghinaan dan penghinaan. Sebagai elit bawahan Hurley, apalagi tim ras iblis ini dengan sedikit tubuh utuh, meski semuanya tubuh utuh, mereka hanya perlu berhati-hati. Menurut mereka, serangan kali ini tidak akan terlalu keras, bahkan mungkin dimaksudkan untuk mengusir orang. Wakil Kakyu datang ke sisi Kakyu dan bertanya dengan suara rendah. Apakah maksudmu Jenderal Hurley akan mencatat kemenangan kita kali ini sebagai rekor? Dalam aturan yang dirumuskan oleh Hurley, bukan ada hadiah untuk memegang kepala lawan, tetapi tergantung pada celah kekuatan antara kedua belah pihak. Semakin besar celah kekuatan, semakin kaya hadiahnya. Tetapi jika itu adalah pembantaian sepihak, hadiahnya pada dasarnya akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Apa yang sebagian besar iblis khawatirkan sekarang adalah bahwa lawan di depan mereka ini tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pahala. Kakyu mencibir. Apa kelebihan dan kekurangannya? Karena orang-orang ini tidak tahu bagaimana menemukan kematian hari ini, biarkan mereka mati sesuka mereka, sebaiknya tanpa tulang yang tersisa. Beritahu saudara-saudara bahwa setelah 2 gelombang serangan, lakukan serangan balik. Melihat kerumunan iblis yang menyerbu masuk dari luar, Kakyu pun meminta bawahannya untuk bersiap. Lagi pula, hanya ada 100 orang, jadi berhati-hatilah, terutama jika Anda tidak mengetahui kekuatan lawan Anda. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat, dan Feng Tianxing juga datang ke depan tim. Diam-diam mengamati posisi lawan, mencari peluang untuk menerobos. Tapi bagaimana anak buah Hurley bisa dengan mudah mengungkap kekurangan mereka? Satu persatu, mereka melepaskan gagasan untuk terbang, dan mereka memantapkan diri di tanah, hanya menyisakan arah dari 4 sisi dan bagian atas kepala mereka. Mereka sangat waspada. Apalagi di kedalaman lingkaran besar ini, ada lebih dari 20 orang sebagai tim cadangan yang siap menghadapi berbagai keadaan darurat kapan saja. Ada konfigurasi seperti itu di antara iblis, dan itu sudah dianggap sebagai yang teratas. Sayang sekali mereka bertemu Feng Tianxing. Semuanya dengarkan aku, lanjutkan. Apa yang dibawa oleh perintah Feng Tianxing kepada para prajurit bukan hanya instruksi tentang target pertempuran,
Tetapi yang paling penting adalah meningkatkan moral. Di depan kelompok setan yang hanya mencari keuntungan, penampilan Feng Tianxing membuat tujuan mereka kurang murni. Belum lagi apakah mereka dapat memandang rendah Feng Tianxing. Selama Feng Tianxing muncul di antara mereka saat ini, mereka tidak punya alasan untuk mundur. Itu bahkan bukan pria yang tidak bisa dibandingkan, kan? Satu persatu, bahkan langkah mereka rapi, karena takut ditertawakan oleh Feng Tianxing. Dan raungan ini tidak hanya membuat iblis di sekitarnya memperhatikannya, tetapi juga membuat Kakio memperhatikan keberadaan Feng Tianxing. Saat mata Kakio tertuju pada tubuh Feng Tianxing, matanya sedikit kosong. Angkat tanganmu dan tunjuk ke posisi Feng Tianxing. Apakah ini anak yang baru saja kita kejar? Ayo prajurit, tangkap dia hidup-hidup untukku, dan aku akan mengeluarkan isi perutnya dengan tanganku sendiri untuk melihat siapa yang memberinya keberanian untuk melawan macan tutul kita yang berhati beruang. Perintah Kakio membuat 20 orang yang bersiaga langsung memiliki target, dan diam-diam mendekati sisi Feng Tianxing. Feng Tianxing sepertinya tidak memperhatikan apapun, dan kedua belah pihak mendekat secara diam-diam. Jarak semakin dekat, melihat bahwa jarak antara kedua belah pihak hanya lebih dari 10 meter. Setelah keheningan terakhir, semua orang mulai pada waktu yang hampir bersamaan. Feng Tianxing bergegas keluar lebih dulu, dan di belakangnya ada sekelompok setan yang tidak bisa lagi ditekan. Bawahan Kakio juga bergegas keluar tanpa suara. Di belakang orang-orang ini, 10 orang lagi datang langsung ke posisi Feng Tianxing. Ledakan. Feng Tianxing melihat kesempatan itu dan menendang setan dari wajahnya dengan tendangan yang kuat, berubah menjadi tubuh yang utuh. Tubuhnya yang ramping seperti hantu, dan dia berkeliaran di antara para iblis. Datang padanya menyerang. Jarak lebih dari 10 meter sepertinya telah menjadi lapangan Asura. Itu hanya konfrontasi jangka pendek, dan anak buah Luowu tidak bisa lagi mendukungnya, dan ada tanda-tanda kekalahan.